malam. Kembali lagi IG Live bersama Lazio Indonesia. Dan mohon maaf nih, mohon maaf. Mohon maaf banget kendala teknis tadi. Host kita yang seharusnya Om Wisnu, tiba-tiba koneksinya mulai drop lagi. Sama seperti waktu sama kayak Darius kemarin. Jadi ya terpaksa saya backup dan untungnya saya juga kenal sama narasumbernya sedikit ya, tahu gitu. Jadi sebelumnya mohon maaf buat teman-teman yang tadi sempat udah masuk terus terputus karena koneksinya Om Wisnu terputus gitu. Oke, selamat malam. Sebelum masuk live bersama Mas Cesar Gunawan, kita akan baca sedikit update dari Lazio Indonesia Charity Ramadan 2020. Nah, itu data terakhir kita di 16 Mei sudah masuk dana charity sebesar 1.750.000. Jadi teman-teman yang mau support lagi ikutan donasi untuk Charity Ramadan 2020 ini bisa langsung cek di timeline kita supaya di situ ada nomor rekeningnya dan nanti bisa ikutan berpartisipasi karena ditutup sampai tanggal 18 Mei. Oke, biar lebih cepat kita langsung panggil narasumber kita. Wah, dia belum join. Iya. Aduh. Om Wisnu bisa tolong di WhatsApp Om Cesarnya supaya join lagi. Minta maaf banget nih Om Cesar. Oke, kita sapa dulu nih teman-teman nih. Ada Lazio Jambi, Lazio Palangkaraya, Lazio Medan. Wah, rame juga nih malam ini nih. Ini pada nggak ada yang nonton Bundesliga ya? Parah nih. Produsernya nih Yudo. Lo udah tahu di sini orang lagi pada kangen nonton bola, dibikin live malam minggu. Aduh. Tapi udah nggak apa-apa, ternyata lumayan banyak yang nonton. Pekanbaru hadir, salam kenal Om Pierre. Tuh. Ya, Lazio Duri, ya. Duri di mana ya? Gue taunya Duri Kepak. Alvin rambutnya mirip Parolo. Ya, gimana ya? Parolo yang mirip gue. Lazio Bromo, mana ada Lazio Bromo? Bromo kan lagi ditutup. Nah, ini dia narasumber kita sudah datang. Kita langsung. Buset, Satlantas Donggala. Halo, Komandan, selamat malam. Woi, El Presidente, Forza Lazio. Forza Lazio. Kok berubah mukanya? Tadi kayaknya ada Pak Guru. Iya, Pak Guru koneksinya tiba-tiba drop. Waduh, butuh bansos ini, butuh bansos Pak Gurunya. Kayak kebanyakan baca teori konspirasi kali, jadi iya, teori kontrasepsi. Kontrasepsi. Iya. Mohon maaf nih sebelumnya nih Bang Cesar karena tadi koneksi drop. Jadi saya langsung backup nih, super sub. Iya, itu harus benar harus super sub lah ya kan. Ketika Sven-Goran Eriksson membutuhkan pemain pengganti harus cepat. Langsung cepat. Langsung. Apa kabar di sebelumnya nih? Alhamdulillah baik, Mas Presiden. Baik, alhamdulillah siap. Nah, selama PSBB ngapain aja nih, Mas Cesar? Kegiatan sebenarnya nggak jauh-jauh sih dari normalnya. Cuma emang semuanya 90% udah benar-benar dilakuin dari rumah. Iya, termasuk siaran radio, terus juga nge-MC, kayak kemarin nge-MC, nge-host, moderator, terus live TV sekarang cuma seminggu sekali.
Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Ya karena memang itu salah satu hal untuk ya mendukung untuk pemberlakuan PSBB dan memang less physical contact kan. Jadi ya habis live tapping, jadi minggu depan libur, minggu depannya masuk gitu. Jadi ya benar-benar diberlakukan seperti itu. Ya ada untungnya juga sih, seneng sih. Maksudnya ya kita kan juga nggak tahu ya potensi terpapar atau apa di studio. Makanya dengan hal-hal seperti ini ya, ya saya setuju banget sih. It's okay lah, pokoknya sekarang lakuin apa yang lakuin apa yang baik buat kita aja deh. Iya gak sih? Betul, sama. Iya, berarti seminggu sekali. Iya, untuk seminggu sekali live masuk kantor TV, ya. Live TV seminggu sekali, terus radio masih Sabtu Minggu, terus lagi sekarang ya MC alhamdulillah ada job MC masih datang walaupun harus dilakukan secara virtual sih. Jadi ya it's okay, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Pengalaman baru ya. Aku ngecek di IG-nya tuh lumayan banyak seminar-seminar virtual ya. Iya, alhamdulillah, makanya ya semua sekarang harus digeser kayak gitu ya, Mas Alvin ya. Dalam artian ya jadi kalau kemarin sampai sekarang sih ada namanya istilah a new normal, ya kita harus terbiasa dengan a new normal dengan hal seperti ini juga ya. Iya. Ngobrol juga harus lewat aplikasi kayak gini virtual segala macam. Ya it's okay nggak apa-apa lah, kita harus dukung lah. Kita nggak tahu juga kapan pandemi ini berakhir kan. Betul. Iya. Lagi kemarin udah mulai rame lagi Angkasa Pura ya. Itu juga. Aduh. Makanya kita bilang udah ya, lakukan terbaik untuk kita aja dulu ya. Iya nggak sih? Untuk kita aja dulu, bener loh. Untuk diri sendiri. Iya kan? Bingung kan ngomongnya, ntar begini, pemberlakuan begini, ada regulasi seperti ini, ada himbauan selesai. Oh, udahlah, lakuin yang terbaik buat kita dulu aja. Itu yang minimal bisa kita lakuin ya. Setuju, Mas Cesar. Setuju. Ini kan biasanya nih Mas Cesar. Jadi belum tahu teman-teman yang belum tahu nih, kita wawancara sekarang kan salah satu public figure yang memang pekerjaannya lebih ke MC ya Mas ya, presenter. Jadi posisinya terbalik kita ya. Posisi kita terbalik nih, harusnya Mas Cesar yang lebih nanya. Iya benar-benar. Kita tanya-tanya. Lucu ya malah. Cuma kemarin ya. Memang betul. Nah ini kan sebenarnya kita public figure yang kelima nih, Mas Cesar nih. Oh iya. Karena sebelumnya kita udah ada Mas Gustaf Olia, terus ada presenter juga. Itu ada Ade Govinda, musisi. Ya, wah gila tuh. Iya, waktunya untungnya pas semua sih. Pas ada semuanya, juga kemarin Darius Sinatria. Mas Darius, terus terakhir Berry Sanloko. Oh iya. Ustadz Berry ya. Pas dapet pas kemarin sempat ada yang mention, coba dong Cesar Gunawan, karena dia sempat bentang inisial Big Family Lazi Indonesia, apa bener Laziale. Iya bener dong. Kalau kita cek timeline IG kan, anak-anak taunya, oh Mas Cesar ini Liverpoolian gitu. Terus lebih suka Liverpool. Tapi kalau mau saya tanya nih, kalau selain Liverpool yang disuka, apa bener Lazio, apa mungkin Inter atau Milan gitu? Iya, kalau memang kalau klub ini kan ada kan orang-orang yang suka apa nih, Liga Inggris suka klub apa gitu, Liga Italia apa, Jerman apa gitu kan, Prancis apa. Nah kalau Liverpool emang udah ya, mungkin kalau misalnya orang yang sudah kenal, bahkan orang yang mau kenal saya pasti ya Liverpool udah kayak apa, top of mind gitu ya, Evinnya. Kalau untuk Lazio sebenarnya mungkin belum sebanyak orang yang tahu saya suka sama Liverpool. Saya pecinta Lazio, saya Laziale, saya punya lumayan banyak kenangan, dan nggak tahu kenapa kenangan itu didukung dengan kecintaan saya, atau kecintaan saya didukung dengan kenangan sama klub Lazio. Jadinya nggak tahu kenapa kok jatuh cinta sama Lazio ya. Sebenarnya dulu gini, ini mungkin menjawab pertanyaan kenapa suka sama Lazio. Dulu hampir sama kayak waktu saya suka sama Liverpool, ada satu pemain yang bikin saya amazed, yaitu Steve McManaman ya. Itu Liverpool. Lazio yang bikin saya bisa amazed adalah El Capitano DP Signore, Giuseppe Signore. Dia itu pemain yang kalau ngambil penalti nggak pakai ancang-ancang. Satu langkah, bener ya, khas ya. Saya bingung kan. Pada saat itu saya bingung. Kayaknya orang kalau main bola ada yang apa dari titik ancang-ancang, wah lari kencang. Dia cuma begini doang, udah lihat wasit, kaki kiri, kaki gol. Kok bisa ya? Wow,
bisa dibilang tuh penalti nggak pakai ancang-ancang ya, ya Vin ya. Nah itu yang buat saya jatuh cinta sama si Giuseppe Signori sih, yang bikin saya jatuh cinta ya. Di luar kebandelan dia, di luar dia nggak mau apalah istilahnya agak bubble segala macam, tapi bebal, tapi dia ya dia adalah seorang legend sih. Legend. Setuju. Tapi bahkan baru-baru ini gue cek di Facebook, di YouTube gitu, banyak yang niru pemain-pemain sekarang tuh banyak yang niru cara penaltinya dia. Gitu. Iya, benar. Iya. Benar, legend banget sih. Dan ya gimana ya, semua orang punya trademark ya, semua orang punya ciri khas, dan dia juga ya nggak bisa terlepas sama ciri khas itu gitu ya. Dan hal tersebut ya memori lainnya adalah ketika Lazio Scudetto untuk kedua kalinya tahun 2000 jatuhnya ya. Itu 2000, saya baru masuk 2000. Iya, saya baru masuk kuliah, aduh lama banget ya. Saya masuk kuliah di luar kota, belum punya TV curhat. Jadi dulu ngekos dulu ngekos kan. Iya, dulu ngekos kuliahnya kan luar kota. Iya, ngekos sama teman-teman Jakarta gitu di negeri gitu kan. Ngekos, nontonnya bola. Dulu yang nyariin apa saya lupa, SCTV apa TVRI ya? SCTV ya, Devin ya? RCTI masih ya? RCTI ya? Juara itu RCTI ya? Nontonnya bareng-bareng di salah satu rumahnya anaknya dosen. Anaknya dosen, ya masa orang anak asik gitu, orangnya asik gitu kan. Mereka tahu gitu, kita pendatang belum tahu kota Semarang. Aku dulu kuliah di Undip di Semarang, dapat SPMB gitu kan. Dapat SPMB kan. Mereka tahu, dia tahu kok orang-orang Jakarta kalau di luar kota mungkin agak-agak canggung gimana gitu. Untungnya seru gitu. Habis itu udah nonton. Wah, jatuhnya tuh nobar ya? Udah nobar jatuhnya. Nobar cuma bertiga doang, tapi iya nobar bertiga. Dan pada semuanya suka Lazio juga apa ada tim lain? Liga Italia pada saatnya lagi menggila kan, Liga Italia kan. Cuma pada saat itu yang lagi di puncak klasemen, kejar-kejaran itu ya Lazio itu kan. Itu sampai detik terakhir kalau nggak salah ini ya. Sampai detik terakhir akhirnya Lazio Lazio Scudetto. Wow, nah itu semakin menguatkan cinta aku sama Lazio sih. Ya di luar teman-teman ada yang ngedukung Milan, terus waktu itu Parma lumayan kuat ya pada saat itu ya. Fiorentina juga sempat mau jadi juara tuh 97 nyaris banget ya, tapi nggak jadi. Ya udah, pokoknya itulah kenangan-kenangan. Dan sebelum-sebelumnya juga sempat ada kenangan Lazio datang ke Jakarta ya, Vina, ingat ya? Tahun berapa tuh ya? Iya. 96 ya. Iya benar 96 ya. Ya. Lawan tim apa, Super All-Star, Indonesia All-Star lah. All-Star ya, iya benar. Gitu. Iya, Indonesia All-Star. Nah, itu aku juga ketemu. Itu mereka setelah pertandingan mereka jalan-jalan ke PIM, tau nggak? Masih zamannya Zeman ya kan? Itu tuh Zeman tuh. Pertanyaan. Oh iya, apa pertanyaan. Iya. Berarti review sedikit, Mas Cesar ini berarti udah dari tahun 90-an udah suka Lazio ya, karena Signori ini. Iya, BP sini. Itu udah confirm. Udah confirm, iya. Wisnu sebenarnya nitip pertanyaan karena dia sempat ngobrol kan waktu itu, sempat ketemu ya sama Mas Cesar ya. Iya, waktu Mas Wisnu ke net, ya aku habis syuting dia datang. Dia bilang dulu Mas Cesar waktu tahun 96 ketemu sama tim Lazio di Pondok Indah. Nah, itu ceritanya gimana tuh? Oh iya, benar. Jadi malam sebelumnya, kalau nggak salah Jumat malam atau Sabtu malam gitu, pada pertandingan itu kan, yang pertandingan Indonesia All Star itu kan, eksibisi itu kan. Iya. Terus abis itu dibabat ya, Indonesia dibabat 6-2 atau berapa gitu pokoknya, saya lupa deh. Iya kan? Digulung. Terus besokannya biasalah, zaman masih SMA, janjian sama teman-teman cuma buat makan. Saya masih ingat banget cuma makan siang doang di PIM, karena rumah juga nggak terlalu jauh dari PIM kan. Makan siang, terus dulu ada namanya toko kaset, apa sih namanya, lupa, di Stara atau apalah di PIM gitu kan. Habis beli kaset beli kaset, keluar ada bule satu tinggi lewat. Siapa tuh? Belum tahu waktu itu. Satu lagi tinggi, tapi dari performance mereka udah pakai baju olahraga, pakai training segala macam, training coach segala macam, lewat. Kok kayak siapa gitu, belum tahu, nggak lewat lagi,
agak botak nih, lewat. Begitu yang terakhir jebret, set. Zdeněk Zeman. Gue panggil, set. Pelatihnya. Iya pelatihnya, dan dia juga itu gitu doang, cuma ya gitu dong. Dan aku langsung beli ke Gramedia, beli spidol mau ballpoint, buku note kecil gitu, buku note kecil ya semacam ya note kecil sih, note kecil kayak gini lah, note kecil kayak gini, beli, sok ngejar, dan untungnya mereka masih berkerumun gitu loh, masih berkerumun lah gitu segala macam. Ada. Itu lumayan banyak ya, nggak banyak. Lumayan iya. banyak. Ada Pancaro, ada Favali kalau nggak salah, Zeman. Iya. Terus aku nanya, where Signori? Aku bilang gitu. Oh, he's not coming, dia bilang gitu. Tapi pakai bahasa Italia yang bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus gitu. Cuma mereka polite gitu loh. Tanda tangan segala macam. Wah, Zeman segala macam. Wow, gila. Dulu udah ada media sosial ya. Udah nggak tahu kemana deh. Udah nggak tahu kemana. Udah hilang ya? Udah hilang. Cuma ini yang tersisa. Tadi kalau saya nanya nih, keterangan siapa? Keterangan Alessandro Nesta nih, waktu ke Jakarta. Oh, berarti waktu aku nge-MC acara apa ya waktu itu ya? Acara ini loh, Football Legend, ya. Football Legend, ya. Football Legend, disuruh nge-MC, diminta nge-MC lah, alhamdulillah gitu kan. Terus, ya itu salah satu yang bintang, ya karena dia kan jatuhnya udah di Milan ya pada saat itu ya. Betul. Ya, tapi dia masih polite gitu, dia nggak bisa lupain jadi laziale gitu kan. Akhirnya oke, dia tanda tangan segala macam. Udah ketemuan ini udah ada sempat yang ini, aduh, pumanya udah luntur, udah pudar, sama udah pudar. Gue juga punya tuh jersinya. Iya, makanya, aduh. Jadi jersinya juga comfort ya. Comfort banget. Maksudnya bahannya nyaman. Iya nyaman. Karena kalau yang Macron kan tight banget ya, ya Macron. Iya. Macron ini. Oke, iya. Ya, jelas ya, laziale ya, sah ya. Beruntung banget ya, pas banget. Iya. Jadi lagi dapat kerjaan. Istilahnya dapat kerjaan, dapat legend juga lagi yang datang ya. Legend juga, iya karena waktu itu yang datang, tamu-tamu itu yang datang yang boleh join datang ke acara itu harus bayar 5 juta baru bisa dinner sama ketemu sama 11 pemain itu. Tapi saya nge-MC semuanya dapat. Itu kan, temu kan? Iya. Ada teman-teman juga yang meet and greet juga ke situ. Oh iya. Tapi emang nggak banyak. Nggak banyak. Nah, makanya harganya mahal. Iya mahal, dan emang kita belum banyak yang kenal. Coba kalau udah kenal kan bisa. Iya. Mas Cesar. Ini asisten. Ya mudah-mudahan ada lagi ya Mas. Iya, mudah-mudahan ada lagi. Benar. Amin. Betul. Yes. Banyak banget ini yang udah gabung ya, lumayan ya. Ini tadi ada info kan, kita juga kenal sama dulu ada fotografer majalah bola, koran bola. Namanya Om Chandra Amin. Nah, tadi sempat hilang kan signorinya di mana gitu. Nah, signorinya sih info dari teman-teman yang tahu gitu. Signori itu sama beberapa pemain ke Pasar Baru nyari kamera murah. Jadi mereka mungkin gak ikut ke Pondok Indah. Iya. Itu lucu tuh ceritanya. Jadi ada fotonya juga, Ada foto juga. Kan pemain itu kan gak boleh smoking kan. Iya. Jadi mereka nyari tempat-tempat yang smoking yang jauh juga dari dari pelatih atau apa. Jadi mereka ngerokok di Pasar Baru. Iya. Jadi si fotografer ini bukan laziale tapi fotografer wartawan bola gitu. Jalan ke Pasar Baru karena si Signori bilang mau cari kamera murah di mana. Jadi di jalan-jalan ke Pasar Baru. Jadi nongkrong bareng gitu di pinggir-pinggiran Pasar Baru. Itu ceritanya keren banget. Iya. Waduh, iya. Tapi nggak apa-apa lah ketemu yang lain-lainnya ya. Iya. Waduh, padahal kalau bisa ketemu dia tuh lain cerita ya. Waduh. Iya. Iya, seru. Tapi biasanya gitu sih legend di luar susah dicari.
Tentunya datang aja. Datang aja, iya bener iya datang. Dan kita nggak bisa pungkiri ya pada saat itu ya kedikdayaan Lazio termasuk yang terkuat ya. Bahkan Eriksen sendiri ketika dia menerima pinangan timnas Inggris nyesel kan keluar dari nggak ngelatih Lazio lagi kan? Iya. Ya kan? Sempat ada berita juga dia nyesel seperti gitu. itu kan? Iya. Boleh cocoknya di Lazio ya. Dan memang masanya cuma masa itu doang. Iya, benar. Kalau sekarang Mas Cesar masih sering nonton Lazio gak? Maksudnya perkembangan terakhir? Iya, perkembangan. Ya minimal bangun. Kalau di Liga Italia kan karena kan mulainya biasa lebih late ya dibanding Liga Inggris kan. Jadi ya udahlah. Bangun habis subuh, yes, menang gitu. Iya, lebih ke update aja. Masih nonton highlightnya juga. Iya, hal itu juga. Ya, kemarin tuh yang good streak banget ya, nggak terkalahkan tuh ya. Waduh, itu yang bikin merinding tuh. Corona lagi. Corona. Kalau yang sekarang, pemain-pemain favorit sekarang tuh ada yang tahu gak? Maksudnya emang ngikutin perkembangan nonton Lazio terakhir, terus pemain yang, wah ini keren banget nih, menurut Mas Cesar siapa tuh? Betul. Sekarang kayaknya mungkin ya kalau ya bagi sebagian orang entah setuju atau enggak, tapi sepertinya peran dari Signoris seharusnya bisa kembali digantikan oleh sosok Ciro ya, menurut gue ya. Artinya ya ini nih sekarang nih Ciro udah saatnya Ciro jadi legenda di Lazio nih. Iya nih, udah dia stay di Lazio. Misalnya nanti Liga Jerman bergulir malam ini, semoga Liga Italia bergulir. Kalau Ciro bisa ngebawa Lazio Scudetto, sah dia sama kayak reinkarnasinya BP. Menurut gue ya, itu pandangan gue. Pandangan gue loh ya. Karena dia cukup stabil, mainnya stabil, Ciro. Iya. Semenjak balik lagi dari liga lain, dari Dortmund kan, langsung naik gitu loh. Iya. Langsung naik gitu loh. Dortmund atau Sevilla, saya lupa deh. Sempat di Dortmund juga. Abis itu ke Lazio udah berapa musim ya? Iya. Ya Ciro Immobile. Dan ya dia sih yang apa namanya, harapan gue sih dia sih. Dan Inzaghi sepertinya tahu ya bagaimana untuk ngeramu tim ini tanpa harus diekspos sama media, tanpa harus kayak jadi media darling gitu loh. Udahlah pokoknya menurut gue ya. Nih, gini nih. Gue akan terapin kepemimpinan gue, taktik gue, udah kalau aja ikutin. Makanya waktu awal posisi 6, 5, 4, 3, 2, sempat 1 walaupun sekarang kedua. Cuma kan istilahnya coba media dia nggak jadi media darling, Inzaghi nggak jadi media darling ya. Dia fokus gitu ya. Fokus udah gini aja segala macam. Jadi ya semoga aduh kalau memang bener ini bisa dilanjut ya harus gaspol. Harus gaspol. Ini nanti 13 Juni. Infonya sih 13 Juni Serie A udah mulai berjalan lagi. Ya mungkin kayak Bundesliga kali nggak ada penonton, terus ada penonton. Kayak tadi ada info di Bundesliga bench pemain udah pada pelatih pakai masker semua. Iya, benar. Jadi memang ada perubahan banget sih. Yes. Sekarang kalau boleh tahu tuh Mas Cesar dapat jersey-nya dari mana, Mas? Ini aku beli di Classic Football Shirt. Classic Football Shirt. Sama di satu lagi ada situs kok aku lupa sih. Where's that? Apa tuh situsnya? Ada situsnya kok. Jadi emang itu tapi salah satunya pas aku beli sih Classic Football Shirts ya. Jadi itu emang ini kan yang agak retro lah. Ada berapa? Jersey ada berapa? Berapa ya? Yang putih ada sih, yang tanpa sponsor juga ada, yang Macron. Nah, yang Macron itu ya karena nggak tahu kan size-nya kan nggak lihat size, cuma milih aja lah size kita, nggak taunya ternyata body fit. Wow. Iya memang. Jadi itu ukurannya tuh udah kayak ukuran lokalnya Indonesia. Biasa kita pakai L gitu di size lokal. Kalau Macron juga size L. Jadi kadang-kadang anak beli juga kesempitan. Kesempitan. Kita kan bukan pemain bola ya. Kalau lihat lapangan bagus. Iya makanya. Ternyata begitu deh. Selain ini kan aku tahu kan selain bola,
Mas Cesar juga suka musik kan. Iya, Apalagi iya. terakhir kita ketemu waktu konsernya Liam ya. Liam Gallagher. Iya, iya. Yang kita pegang, kita foto bareng pegang sial. Iya. Yes. Nah, kalau Mas Cesar tahu gak kalau misalnya Liam Gallagher juga dulu entah bener apa enggak ya mitosnya gitu, declare kalau dia Laziale gitu, dia sudah Laziale, suka Lazio. iya. Mungkin karena warnanya sama kayak City kan. Iya, biru langit ya. Iya. Benar. Nah itu Iya. kalau misalnya Mas Cesar nih emang suka banget ya sama Liam Gallagher ya atau Oasis ya? Iya. Nah ini juga kembali ke masa lalu juga. Aku tuh memang suka segala sesuatu yang serba Inggris gitu kan, termasuk musisi-musisi Inggris. Dulu kan tahun 93 sampai ya anggap aja 99 lah. 96 lah, 93 sampai 96 tuh British Invasion namanya kan. Kalau misalkan Alvin tahu dan teman-teman tahu juga British Invasion ya. Pulp, Blur, Sweat, ya kan, segala Oasis yang pasti, segala macam itu menginvasi dunia lah gitu, mematahkan dominasi dari Amerika gitu kan. Ya, yang diawali oleh The Beatles yang pertama kali bisa konser di Amerika, akhirnya band-band lain yang lebih mudaan menginvasi segala macam. Terus habis itu entah kenapa di luar istilahnya mereka bukan di atau dari Liverpool, dari Manchester gitu ya. Cuma kan aku emang kuping Britpop, kupingnya istilahnya kuping Inggris gitu kan. Lebih senang dengerin yang Brit ya. Dengerin musik iya benar-benar ya. Yes. Jadi ya udah liriknya lebih puitis sih sebenarnya. Lebih puitis dan lebih dalam. Distorsi musik Inggris kan lebih sosok ribet ya sebenarnya distorsi musik Inggris ya kan. Distorsi musik Inggris lebih ribet dan wah jatuh cintanya waktu itu sama Oasis. Nggak tahu kalau misalkan jatuh cintanya waktu sama Damon Albarn ya beda cerita. Jadinya sukanya sama Blur gitu kan. Cuma jatuh cintanya sama si Oasis, dan lagu-lagu yang saya suka dari Oasis sebenarnya bukan lagu-lagu yang istilahnya lagu hits gitu ya, lagu yang chart bukan seperti itu, tapi lebih ke yang lagu-lagu yang kayak second layer mereka lah. Kalau boleh tahu apa itu? Married with Children, Live Forever, terus habis itu Cigarettes and Alcohol, konser sama karaoke. Iya, benar. Tapi kan masih kalah sama Champagne Supernova, Wonderwall dan What's the Story kan. Jadi lebih ke second layer segala macam. Ya gitu deh. Terus yang ini kenapa ya, dan ada apa dengan Oasis pada saat itu yang istilahnya kenapa bisa bisa masuk ke kuping aku gitu kan. Ternyata dua sosok si kakak adik yang justru yang bikin Oasis itu lebih besar ya, karena ternyata ada drama di antara mereka berdua ya. Drama. Iya. Waktu dia Liam ke Jakarta atau kemarin. Itu jadi MC atau apa tuh? Oh enggak. Itu di pas meet and greet. Ya itu promotornya tahu saya suka Oasis ya, Liam lah gitu, suka Oasis, suka Liam. Akhirnya di chat, di DM, terus dia chat-chatan, mau nggak kalau kami sertakan dalam meet and greet. Ya mau lah, gila, serius. Waduh, siapin perabotan segala macam. Iya segala macam final. Pas H-1 hanya boleh bawa 1. Aduh, bingung kan bawa apa? Cuma 1 barang. Cuma 1 ya udahlah. Nggak dibebasin gitu atau colokan kita bawa beberapa. Iya, sebenarnya sih mau aja, Liam mau sebenarnya. Liam fine, dia mau nggak apa-apa, cuma dikasih keluasan satu doang, satu barang yang kira-kira apa nih yang bisa di tanda tanganin. Wah, siapa tuh? Nyonya tuh. Sebentar, Nyonya. Iya. Oh, sebentar Mas, mau keluar iya. Aku flip sebentar. Oke, dah. Siap. Wah, terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya, Gojek, yang sudah jadi mau diambil Gojek. Oh, oke. Ya sudah bergabung ya. Malam ini gue diajakin live sama teman-teman dari Lazio Indonesia. Lazio Indonesia ini adalah teman-teman komunitas dari pecinta klub Lazio asal Italia. Terima kasih. Kenalin juga sama teman-teman.
Iya, terima kasih. Waduh, kelewatan banyak banget ini, kayak nanya banyak banget di atas ya. Ya, nih, oke lah, kita udah mulai masuk ke sesi tanya jawab aja deh. Oke, Soalnya banyak siap. teman-teman juga pada penasaran gitu loh sama Ya. cerita-ceritanya Mas Cesar juga. Terus, iya. Nah, ini yang ditanya nih Mas, udah mulai Ya. apa? Dari Farid Laziale Ya. ini Laziale Samarinda nih. Oh, Lebih greget mana, Lazio versus Roma atau Derby della Capitale, apa Liverpool versus MU? Ini nggak apple to apple sih, harusnya Liverpool versus Everton ya. oke. Well, tapi yang harus jadi comparison susah ya. Oke, Northwest Derby, Liverpool MU, Liverpool Man U sama Everton Roma Lazio. Padahal masalahnya Liverpool Man U itu pernah breaking record ya, kalau saya nggak salah baca ya, pernah breaking record, memecahkan rekor terbanyak ditonton di dunia pertandingan Liverpool Man U. Iya, dari sekian banyak pertandingan ada satu pertandingan saya lupa yang menjadi record breaking yang paling ditonton seluruh mata di dunia gitu loh. Terus habis itu ya. Oke, pokoknya jawab jujur aja Mas. Ini jawab jujur aja. Gak usah takut nyakitin Laziale. Liverpool Man U baru Lazio Roma. Lazio. Oke, nah ini terus ada pertanyaan juga nih. Kalau misalnya dari Yudo Lexo itu dari Laziale Jakarta, dia sering nonton Mas Cesar nih kayaknya nih siaran. Iya. Dengar juga pas siaran. Bedanya siaran di rumah sama di studio Jack Rasuna gimana Mas? Bedanya siaran di rumah. Iya. Justru kalau di rumah itu, kalau saya pikir lebih banyak alangannya ya. Tadi kita jauhin barusan, Gojek, paket, makanan, segala ting tong, aduh, iya. Nih kayak sekarang ini kan ini alat ini emang ruangan kerja saya gitu, kayak ruangan kerja saya nih. Gimana ya? Udah disiapin semua mikrofon. Iya, jadi mikrofon segala macam, terus sama apa namanya? Jadi emang ini tempat kerja saya gitu, untuk apa-ngapain, untuk nge-host atau untuk MC, untuk siaran, terus habis itu untuk segala macam lah. Jadi emang halangannya justru halangan dan durasinya justru di rumah tuh, kalau menurut saya lebih lama untuk siaran radio. Karena apa? Begini, ini buka rahasia, tapi ini ngasih tahu aja ya. Kalau siaran di rumah, kita harus mengolah suara, dalam artian harus di-convert suara kita gitu kan, pakai software. Terus kalau belum bagus, diedit, di-convert lagi, segala macam. Agak rumit juga ya? Agak rumit. Kalau di studio kan semua udah computerized, sudah tinggal Jack 101 FM bareng sama Cesar Gunawan, masukin udah. Selesaikan live. Di sini kan kita mengolah dulu, karena beda kan, outputnya pasti beda. Pakai mic begini sama mic studio siaran, sama teman-teman yang mikrofonnya juga beda, itu beda gitu ya. Jadi ya semuanya lebih kondang gitu kan, lebih challenging sih. Belum lagi tadi yang faktor teknis, ting tong, paket, aduh, keluar lagi segala macam, ya kan? Iya, makanan segala, Gojek, Grab, oke, siap. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya. Iya, memang kita harus dibiasakan. Maybe this is our new normal ya, seperti ini. It's okay. Makasih Mas Yudo. Karena ini akan lebih panjang, jadi kita mau nggak boleh adaptasi ya Mas ya. Yes, harus biasakan. Ini ada lagi pertanyaan dari ini teman Laziale juga nih, cuma penyiar radio di Surabaya nih. Tapi masih baru. Dia sempat ini namanya Devri Rezianto dari LCS Laziale Club Surabaya. Pertanyaannya, Bang Cesar mau nanya, kerjaan jadi penyiar radio itu bisa dibuat pegangan masa depan nggak? Aduh, minta pegangan masa depan lagi. Jawab dong, Mas. Wadaw. Gini aja. Mungkin kalau saya ngejawabnya nggak langsung straight to the point, tapi mungkin saya ngejawabnya lebih ke gini, lebih ke apa yang sudah saya kerjakan selama ini. Saya jadi penyiar sudah 12 tahun. Udah gitu aja. Saya jadi penyiar radio udah 12 tahun. Di luar apapun yang saya lakukan, di luar apapun yang saya lakukan,
di luar apapun yang saya kerjakan, di luar apapun yang juga saya geluti, tapi siaran radio tetap saya juga prioritaskan. Dan ingat, sudah 12 tahun, jadi 12 tahun. So, kalau misalkan tadi, siapa nih? Siapa? Devri. So, kalau misalkan Devri nanya, ya tinggal gimana cara kita untuk bisa memaintain, untuk bisa tetap keep up, untuk bisa tetap stabil, fokus dengan apa yang kita kerjain. Ya kan? Tuh, Devri 12 tahun udah jomblo. Dan yang paling penting pinter nyari sampingan ya sebenarnya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Iya dong, harus. Kan radio itu etalase. Iya, radio dan TV itu etalase, kan? Radio sama TV etalase. Maka saya 12 tahun nggak mau saya lepasin profesi sebagai penyiar radio gitu loh. Jadi ya udah, ya itu yang saya bisa jawab sih, pakai data dan pengalaman aja gitu. Nah, kalau balik sedikit nih Mas. Dulu kuliahnya langsung komunikasi atau emang langsung ke radio gitu? Aku hukum. Hukum. Nah, itu belajar jadi penyiar itu berapa tahun, Mas? Oke. Jadi dulu waktu kuliah di Undip Semarang, terus dapat SPMB kan. Jadi sebenarnya ada untungnya juga, aku di tempat gitu ya, di kota yang aku jauh dari orang tua. Jadi semuanya benar-benar mandiri gitu ya, Vin ya. Kebayang ya, harus nyuci baju sendiri, ngatur keuangan sendiri, terus ngambil, ya pokoknya ke rumah sakit sendiri. Semuanya benar-benar dilatih kemandirian gitu ketika kuliah di luar kota. Nah, ketika ngambil hukum itu, positif poinnya adalah ya di situ kita emang benar-benar dibukakan sebuah wacana bahwa nanti nih kalau kamu kuliah di hukum, kamu bisa masuk ke tempat kerja mana aja gitu loh kasarnya. Jadi asal nggak jadi dokter, kamu bisa jadi apapun dengan kuliah hukum. Oh, oke, siap. Nah, entah kenapa pada saat itu radio Prambors itu kan ada 8 kota ya. Dulu ada 8 kota nih. Jakarta, Bandung, Makassar, Solo, Surabaya, Jogja, termasuk Semarang. Nah, pada awal-awal Prambors berinvasi ke Semarang itu mereka mencari yang figur-figur yang suara Jakarta gitu, ngerti ya? Suara Jakarta gitu. Jadi nggak medok lah, nggak dialek lokalnya, nggak iya kan? Terus habis itu ya udah ditawarin. Waktu itu akhir-akhir mau pas lagi skripsi ditawarin untuk siaran, kok seru ya? Oke, siaran seru. Nah, di situ ternyata sambil kayak training penyiar dasar lah, semua juga pasti kalau masuk tempat kerja pasti training kan. Keterusan akhirnya sampai selesai kuliah saya nyambi dulu 1 tahun jadi asisten dosen, ngajar dulu, habis itu baru ke Asdos, baru kembali ke Jakarta. Nah, kembali ke Jakarta harusnya ada punya tempat kerja baru, tapi bukan radio. Tapi pas mau menggeluti si profesi baru itu, ternyata ditawarin sama Prambors Jakarta untuk, udah ngapain, langsung aja masuk ke Prambors, kurang lebih gitulah. Ayo udah masuk aja ke Prambors Jakarta. Jadinya training lagi, ya udah, jadinya ya itu lanjut jadi penyiar lagi sampai sekarang gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi jatuhnya memang kayak unpredictable moment ya, darinya awal nyoba, ketagihan, terus berlanjut sampai hari ini, gila. Hebat banget. Benar. Jadi kayak apa ya, coincidence ya, jadi kayak kecelakaan. Iya. Tapi ya namanya jalan karir nggak bisa ditebak ya. Taunya emang passion penyiar dan sampai berlanjut sampai sekarang, berarti ini udah bukan karir yang main-main juga ya. Oh iya. Asal digelutin apapun, kalau gue rasa sih apapun nih gelutin ya oke, kita tukerin aja lah gitu kan. Gitu. Nih, dari tadi banyak ngasih pertanyaan nih. Om Cesar kan lumayan sering jalan-jalan ke Eropa. Pernah gak mampir ke Italia? Iya, belum pernah tuh, bener. Padahal pengen, karena termasuk ya itu tadi, karena aku pasti kalau ke Eropa pasti kalau jangan bukan ngomongin Eropa, Inggris pasti kalau udah ada kesempatan ke sana udah tujuannya ke Inggris mulu sih gitu kan, dan itu masih jauh kan, Inggris Italia gitu kan. Jadi memang salah satu hal yang belum kesampaian yaitu ke Italia itu sih.
Dulu waktu ke Eropanya belum sempat ke situ, belum sempat ke Itali. Pernah ke Eropa tapi belum sempat ke Itali, malah seringnya Ada keinginan nggak pengen nonton langsung Lazio di Olimpico-nya? Wah, banget. Kurva Sud, Kurva Nord ya. Apalagi tuh. Ya itulah pokoknya. Cuma Kan katanya hati-hati Kurva Nord kan Lazio. Kurva Sud kan Roma. Nah, ini kalau ada pertanyaan kayak gini nih Mas Cesar. Mas Cesar, kalau misalnya saya bayarin nih, tapi nontonnya di Kurva Sud, tempatnya Roma nih, atau nonton bayar sendiri tapi di Kurva Nord, pilih mana? Bayar sendirilah bareng sama Laziale. Tapi kalau bareng sama fans sama Romanista, pakai baju putih aja lah, pakai baju hitam aja lah, biar netral. Pasti biar netral aja, biar netral ya kan. Tapi pasti pada hitam, karena kan ultras kan pada pakai baju hitam. Iya benar-benar. Pokoknya latah aja. Pasti mobilnya ngegolin, latah. Iya. Waduh, langsung ya kan. Ribet. Tapi ya benar sih Italia sih. Ada pertanyaan titipan lagi nih, tapi via WA biar lebih cepat katanya. Oh iya. Ini kan kemarin pas perburuan Scudetto nih, peringkat pertama Liga Italia. Tiba-tiba Jurgen Klopp, pelatihnya Liverpool, ngeluarin pernyataan yang nyentrik gitu loh. Dibilang, wah ini kalau tahun ini saya ngeliat kurang lebih ya seperti itu. Lazio juara. Pendapatnya Mas Cesar gimana tuh? Pernah denger gak tuh beritanya? Iya. Ya itu kan mau nggak mau ternyata ya kita harus nggak bisa pungkiri ya ada berapa ex pemain Liverpool yang ada di situ. Itu kan paling nggak itu menguatkan statement bahwa mantan pemain gue berfungsi baik di tim lo gitu kan, kasarnya seperti itu kan. Betul. Ya, itu sentral loh, Luis Alberto sentral banget, gila ya kan. Lucas sentral banget sekarang, posisi-posisinya begitu sentral banget mereka di Lazio. Jadi memang ya kalau gue rasa sih emang si Jurgen Klopp juga nggak asal jeplak aja sih. Dia juga pasti tahu lah. Dan seperti itu kan yang istilahnya apa yang dilakukan oleh Jurgen Klopp ketika bisa back to back juara di Dortmund tanpa adanya exposure, tanpa adanya menjadi seorang media darling si Jurgen Klopp. Tiba-tiba ngebantai Munchen sekarang gitu kan, memotong dominasi Munchen. Back to back lagi, siapa nih, gitu kan? Waduh, Dortmund gitu. Dan siapa yang sangka Marco Reus, siapa lagi ya pemain-pemain yang nggak pernah jadi istilah nggak pernah dalam jangkauan ternyata dipoles sama Jurgen Klopp segala macam gitu kan. Nah ini serupa sih sama yang dia bilang tentang Liverpool. Lazio dan Liverpool ini ada ex pemain Liverpool yang ternyata berkontribusi dan punya posisi sentral atas kebangkitan Lazio dan masih ada sisa pertandingan. Itu sangat memungkinkan sih untuk Lazio membuktikan omongan Jurgen Klopp gitu. Nah, tuh didengerin tuh Laziale tuh. Nah, ini ada pertanyaan unik juga nih dari Widi Setio. Kalau bisa memilih pemain Liverpool yang ditransfer ke Lazio, Liverpool ke Lazio, kira-kira siapa pemainnya? Shaqiri. Sedan Shaqiri. Gokil. Serius. Gokil. Dia nggak dapat minute play banyak di Liverpool, tapi cukup punya andil penting, entah itu memenangkan pertandingan, entah itu bisa membalikan keadaan. Dan itu bisa gue rasa sih dia cukup punya kapabilitas untuk menguasai lini tengah sih, seorang Sedan Shaqiri sih. Dan bukan Shaqiri pernah nyoba di Inter kan. Nah, jadi nggak terlalu asing buat dia. Lapangan Italia nggak terlalu asing. Shaqiri gue rasa sih cukup mumpuni untuk bisa, apalagi sekarang kalau ngeliat apa gosip-gosip di Liverpool Goals gitu, news of the day, Shaqiri seems to be not apa segala macam, terus ini segala macam, wah ya kan. Jadi banyak tuh Shaqiri, terus siapa lagi, Adam Lallana yang sempat juga kayak tidak kontraknya nggak diperpanjang, nah kayak gitu-gitulah segala macam. So tapi Adam Lallana kemarin sempat ada berita sih ada ditawarkan ke Lazio juga, cuma emang rentan cedera ya Lallana ya. Iya rentan cedera, dan pemain Inggris di Italia
Terakhir pemain Inggris Iya kan? ke Lazio tuh Rafael Morrison. Iya, gitu kan. Langsung flop. Iya kan? Ya, gitulah. Iya kan? Nah, ini ada lagi nih pertanyaan nih. Oke. Dari Rizky Sitorus, nih kalau nggak salah dari Lazio Medan. Kalau selama Mas Cesar mungkin ketemu sama teman-teman public figure atau artis, ada nggak yang tiba-tiba bilang, oh gue juga suka Lazio nih, ada nggak kira-kira artis mana gitu, Mas Cesar? Oh iya. So far sih pasti Sama-sama nih kita suka Lazio. Oh iya, so far yang gue tahu ya itu Darius sama Ade karena cukup sering ketemu. Kalau Darius ya paling ada event-event event-event ya event tertentu ketemu MC sama dia, IMC. Kalau kalau MC malah sering ketemu sama Ade gitu karena couple times yang Vigo pindah ketemu Ade gitu kan. Jadi yang ya itu kayak ngeklopnya kebetulan ya sama mereka itu gitu loh. I don't know, mungkin ada teman-teman di luar kami, cuma nggak tahu apakah mereka juga nggak kayak ngeluarin statement I am Laziale atau gimana gitu, ya kan, atau mereka istilahnya juga sebenarnya lebih ke so-so aja gitu loh. Gue suka nonton aja tapi nggak terlalu yang fanatik kasarnya gitu kan, ada juga pasti kan ya gitu-gitu. Atau mungkin istilahnya yang gue suka Milan tapi gue juga suka sama Lazio, kan ada juga yang seperti itu. Ada kalau kita ada kan, kalau kita kan lebih ke yang statement I am Laziale, saya cinta Lazio kasarnya gitu, ya kan. Mantap. Kiwil juga Laziale. Oh iya, Bang Kiwil ke Laziale. Oh, oke. Enggak. Bohong itu. Bercanda anak-anak tuh. Anya Geraldine. Ini serius, Anya Geraldine juga Laziale? Enggak. Telepon ya? tapi waktu dulu gue sempet ini kan, foto Raisa waktu itu di majalah. Kocak nih ceritanya. Jadi si Raisa bilang, boleh gak foto tapi gue megang si Lazio, gue gituin sama si Raisa. Oke. Terus dulu masih ini ya, masih jomblo. Iya. Terus dia bilang, Lazio ya, nggak apa-apa deh, yaudah kita foto pakai si Lazio gitu. Karena kan gue izin dulu, nggak mungkin kan langsung jeblak gitu. Terus kata dia, mantan gue nih suka sama Lazio. Yang mana ya? Juga mantannya. Mungkin nggak? Mas Cesar mungkin nggak mantannya? Karena dia bilang gitu, nah sampai sekarang itu pertanyaan itu yang bikin penasaran. Bener, siapa ya? Mantannya Raisa tapi suka bola Lazio. Gue tanya sama anak-anak Ran deh. Wah, bisa. Iya. Gue ada fotonya Raisa sama. Ya, gue ada foto Raisa lagi pegang sial sama Lazio. Gitu. Nah itu nanti coba dikulik ya Mas ya. Oh iya, oke. Siap. Wow, seru juga deh. Iya. Nah, oke. Ini pertanyaannya lumayan. Oh iya, ini terakhir juga anak-anak bilang ketemu Mas Cesar waktu di Taman Mini kita ya, acara fans club bola Sport Race tahun 2000, kalau nggak salah itu 2016 deh. Di Taman Mini. Oh iya. Masih ingat nggak, Mas? Iya. Masih iya. Itu tiap tahun aku kebetulan MC juga kan, bola Sport Race kan. Iya. Sempat Taman Mini, sempat di Gancit ya. Gancit betul. Gancit ya benar. Juga bola Sport Race. Pas kita taunya Mas Cesar ini memang juga Laziale kan, baru deketnya kita pas di Taman Mini yang foto bareng sama anak-anak tuh. Iya benar-benar. Udah nggak ada lagi tuh eventnya tuh. Bolanya udah nggak ada. Iya. Tapi rencananya juga aku juga dengar kabar dari EVA. EVA itu kan asosiasi fans club se-Jakarta, fans club sepak bola Eropa. Kalau misalnya tadinya akhir tahun ini mungkin akan diselenggarakan karena sudah dapat sponsor. Infonya seperti itu. Cuma mungkin akan tertunda sampai tahun depan karena ini kan skala besar juga, multi fans club juga, jadi takutnya ada pengumpulan orang banyak ini agak ditentang kali sama Pemda, jadi nanti aja lah. Tapi kemungkinan akan ada lagi sih acara-acara serupa. Nanti kita bisa kopdar lagi ya. Benar-benar. Tapi bukan pakai bendera bola Sport Race mungkin ya? Hanya bola mirip aja. Bola? Oh iya.
bola kan sekarang udah tutup ya, Mas, ya? Benar dah. Yang ada, tapi mereka sekarang ada beberapa media online kayak bolasports.com itu juga dari bola. Oh iya bola iya benar. Gitu. Jadi mereka ganti apa istilahnya, udah nggak di satu kantor lagi, nggak cetak lagi, tapi langsung digital. Digital oke. Yes. Oke. Oh iya. Wah, menarik tuh. Aduh, benar. Iya, seru. Iya benar. Sayang banget acara-acara bola. Tapi sekarang lumayan banyak sih semenjak PSBB ini live yang bola, yang berhubungan dengan bola kan ada bola yang baru ini Skor Indonesia. Itu lumayan sering tuh mengadakan live juga. Ya itu sekarang kebanyakan bola media olahraga kebanyakan mainnya di Instagram sih kalau kita lihat. Iya, gitu. Benar. Iya, Skor Indonesia pernah. Iya, aku juga pernah diinterview sih Skor Indonesia. Iya benar. Pernah diinterview ya? Iya, baru tuh ya, baru benar. Skor Indonesia, iya benar. Yes, Skor Indonesia. Iya sih. Benar. Ini kan kita pengen minta sih saran-saran sama Mas Cesar. Karena kan ini kita dari Laziale sangat berterima kasih banget nih kita pengurus udah dapat kesempatan nih wawancara, kita live bareng. Pengennya sih kayak waktu itu kan sempat Mas Wisnu datang wawancara langsung kan. Aku juga masih ada videonya nih waktu di interview. Tadinya kita mau bikin footage tentang Lazio Indonesia, cuma masih ada terkendala produksi. Nah, Oke. Jadi kita berterima kasih banget udah bisa live sama Mas Cesar. Cuma mengharapkan kalau kita nanti ada waktu bisa langsung ketemu, kita bikin vlog bareng lagi biar nanyanya lebih deket gitu. Amin ya benar-benar amin ya. Saya juga makasih banget tuh. Seneng lah pokoknya bisa ketemu sama teman-teman baru, teman-teman yang satu hobi, satu kesukaan tuh enak gitu ngobrol ya. Iya. Benar. Ini kita mau minta saran atau apa istilahnya pesan lah sama Mas Cesar terkait pandemi ini kan. Jadi ada gak pesan-pesan dari Mas Cesar untuk komunitas Lazio Indonesia? Ya kita sih sama-sama berharap ini bisa cepat selesai gitu. Cuma ada gak saran lagi dari Mas Cesar untuk komunitas kita gitu? Oke. Yang jelas satu, tetap jaga kesehatan ya, karena kalau kita nggak sehat nggak bisa ngapain, nggak bisa main handphone, nggak bisa ketemu virtual, nggak bisa koleksi jersey, nggak bisa nonton acara bola. Oke? Kesehatannya pasti. Yang kedua adalah tadi seperti yang kita sempat bahas di awal pertemuan ya, tentang yang namanya paling tidak kita sudah berbuat kebaikan untuk diri kita sendiri dulu aja, itu yang utama. Nah, yang berikutnya adalah komunitas kan bisa besar juga karena adanya peran serta aktif dari para anggotanya. Bagaimana berperan serta aktif dari para anggotanya? Yaitu artinya adalah adanya komunikasi, interaksi, dan juga saling menjaga satu sama lain. So, dengan adanya forum-forum seperti ini, sama seperti logikanya gini, sama seperti sebuah radio atau seorang penyiar yang lagi siaran. Ketika lagi memutarkan sebuah lagu enak, ya, dan ada penyiar dan ada pendengar yang mendengarkan lagu enak tersebut, pasti akan jatuh cinta pada pendengaran pertama. Ini lagu gue diputar. Ini radio apa nih? Gue dengerin Sama seperti komunitas dan sama seperti istilahnya fanbase seperti ini. Ketika ada satu dua hal yang dibuat ternyata bisa membuat jatuh cinta pada penglihatan pertama, ya semoga itu akan diikutin terus. Wah, ini dari mana nih? Oh, Laziale. Oh, ini mana nih? Oh, Lazio Indonesia. Bagus ya. Nah, itu yang diharapkan. Potensial istilahnya potensial members atau mungkin orang-orang yang punya potensi untuk bergabung, itu tuh yang harus kita bisa maintain terus. Jadi nggak ada salahnya hal-hal seperti ini. This is a new normal for us. Jadinya ayo sama-sama kita lakuin. Nggak apa-apa. Nggak mungkin lah 10 orang misalnya, 10 orang diajak 10-10-nya, masa nggak mau sih untuk bisa menjaga komunikasi? Nggak mungkin. Minimal 2 nggak bisa, 8 masih bisa. Ya kan, 8 bisa, berapa followersnya? 8 bisa, berapa temennya? Itu yang kita harus jaga. So, jadi paling nggak, nah itu yang harus kita keep up, tanpa harus mendiskriminasikan, tanpa harus mendiskreditkan, tanpa harus menjelek-jelekan. Saya pikir, sekali lagi, demi untuk kebaikan kita dulu aja, yuk lakuin deh.
Iya, yang paling dekat aja dulu ya komunitas teman-teman. Dan hal seperti ini penting sih untuk bisa memaintain kebaikan, itu yang utama sih. Mantap banget. Mas, kalau untuk Ya. ini nih kan ada beberapa Hmm. teman-teman juga yang lagi mungkin meniti karir sebagai penyiar di daerahnya Oke. masing-masing. Ada Oke. kiat khususnya gak? Selain tadi kan dibilang harus yakin dan konsisten, yang lebih rinci lagi apa yang mesti disiapkan gitu Oke. supaya jadi penyiar Waduh. yang besar. Iya, oke. Sebenarnya gini, mau dimanapun teman-teman berkarir, berkarya, bekerja, itu bukan masalah tempat atau bukan masalah ya lingkungan, tapi di mana kita bisa membawa diri. Artinya apa? Sekali kita kerja, berarti itu kita harus mau dan berusaha untuk memberikan terbaik. Sekali lagi, tidak di luar apapun itu yang kita kerjakan, kalau kita menekuni, kalau kita fokus, kalau kita bisa konsisten, ya semuanya pasti akan ada hasil, ya nggak akan terhianati kok kita. So, mau kerja dimanapun, mau kerja kapanpun, ya itu semua tergantung sama diri kita gitu loh. Jadi ya dulu juga gue siapa sih Vin, maksud gue dari luar kota gitu kan, anak Jakarta. Ya oke, gue anak Jakarta, tapi kan gue merantau yang dari luar kota, tiba-tiba jebret, orang-orang juga mungkin nggak sadar ada siapa nih satu orang nih nongol aja terus, tapi kok istilahnya apa ya, istilahnya ya mungkin gitulah, kurang lebih seperti lah. Dan itu kan karena gue konsisten dan gue istilah membangun diri gue. Dan satu hal lagi, jangan pernah yang namanya menyia-nyiakan dan merusak kepercayaan gitu loh. Karena once lo merusak kepercayaan orang lain, they will never put trust on you anymore. Itu sih yang utama sih. Ya, kurang Mantap banget insight-nya. Oh, insight-nya ya. Mas Cesar, Udah kayak apa aja nih. kalau tapi bener, kita butuh pasti yang real gitu kan. Misalnya kita penyiar, kita lagi meniti karir penyiar, masa mau dengerin dari musisi kan nggak nyambung gitu. Kalau iya, emang penyiar kan ya. relate gitu kita. Iya, Nah, iya. itu kita punya kegiatan komunitas ya Mas ya, Lazio Indonesia, misalnya Gathering, atau Mas Cesar main bola juga ya? Main bola besar juga? Iya, dulu sih main bola, tapi kalau main aku lebih ke basket sih, kalau main sih lebih ke basket aja, seminggu sekali dulu saya main basket ya. Basket. Kalau ada kesempatan untuk datang ke komunitas kita, jadi rencananya 2020 ini Oktober kita akan Gatnas di Semarang, Mas. Oh, serius? Di Semarang? Iya, rencananya Oktober. Kalau misalnya mungkin waktunya dan situasinya sudah kondusif, ya kita akan selenggarakan di Semarang. Gitu. Kalau ada kesempatan, boleh mampir ya Mas. Nanti kita undang. Iya. Wah, itu banget apa romansa. Iya, romansa. Jadi, romansa. Karena banyak aku juga dengar banyak Laziale kuliahnya di Udip juga. Jadi kan satu alma mater bisa ngobrol. Iya, benar-benar. Di mana rencananya venue-nya di mana? Udah sempat ada shout out di mana gitu rencananya? Ya kan kita kemarin survei ya di sekitaran Semarang itu, karena kita kan Semarang itu kan ada yang atas wisata bawah. Bandungan ke atas, atas bawah, iya atas bawah. Karena kita kemungkinan rame, jadi kita mungkin di bawah. Atas. Gitu. Oh, di bawah. Karena kota. orang. Oh, oke. Siap. Kita tunggu ya Mas Cesar ya, kalau misalnya waktunya pas ya. Aduh, ini udah mau 10 detik lagi. Hah? Oh iya, mana sih gitu. Di saya sih. Kita close sebentar ya Mas ya, nanti nyambung sedikit lagi ya. Siap. Sebentar. Mohon maaf, tanpa sadar wawancara kita sudah 1 jam bersama Mas Cesar, karena memang wah inspiratif banget Mas Cesar ini. Buru-buru. Tahu nih abis nih. Oke. Udah dong, jangan tambah-tambah dong. Kita sambil nunggu Mas Cesar. Ya itu tadi buat teman-teman yang mulai meniti karir sebagai penyiar, sebagai
public figure yang mungkin presenter nih sangat ini ya, sangat penting untuk kita denger nih live-nya nih. Gila tiap hari dapat live yang bagus-bagus kita ya. Oh ya nih, polo shirt-nya kali ini disponsorin dari LI Ciledug. Nih. Sambil nunggu Mas Cesar, kita coba. Nah. Ya, terima kasih buat LI Ciledug yang sudah memberikan ini dan sebenarnya mengundang saya waktu itu ke rakernya. Nih raker nih, 2018. Ayo dong Ciledug, aktif lagi dong. Ciledugnya nih udah mulai melempem nih. Udah mulai layu kayak lalapan pecel. Ya, Mas Cesar. Belum. Mas Cesarnya belum join live sama kita. Endol, aduh, pada nanya Endol. Endol lagi nyari duit buat rakerli. Terus, wah, siapa lagi ya? T-shirt Azumi ada, nanti gantian dipakai, sabar. Gue banyak nih t-shirt dari teman-teman region. Yang dikasih yang gratis dulu, yang ditonton yang gratis dulu. Gelas beli di mana? Gelas beli di waktu itu gue jalan-jalan di apa ya? Glodok apa? Oh, Jembatan 5. Jembatan 5. Gelas jadul. Tapi karena bentuknya besar, jadi gue beli biar nggak bolak-balik. Mana nih Mas Cesarnya nih? Om Wisnu bisa bantu gak Om Wisnu? Cesarnya. Pres, kacamata itu minus berapa? Kacamatanya minus 2,5. Kanan kiri. Oh, kanannya 3, kirinya 2,5. Terus Endol gak berantem kan sama Widi? Enggak. Jembatan itu mah Jatinegara. Ini bukan tarik kacamata Yudo. Ya, ini Bluetooth. Nggak Bluetooth, gue lagi nggak pakai yang Bluetooth. Siap, Mas Yosa. Kita akan kapan-kapan ketemu lagi di Oriental Futsal dekat kantor. Rumah Timi dibayarin, ya Allah, itu dari kardus mesin cuci. Beli aja mesin cuci, nanti dibikin. Ntar anak gue tidur di mana? Afior, lu jangan kurang ajar Afior sama presiden Afior. Nih Mas Cesarnya udah datang, mantap. Sedikit lagi. Selamat malam. Sorry Mas Cesar, nggak terasa kita udah ngobrol udah 1 jam ternyata. Iya, itu nggak terasa ya. Didurasin 1 jam. Iya. Lagi deh. Nah, ini kita minta masukan sebenarnya sama Mas Cesar untuk komunitas kita nih, Lazio Indonesia, kan satu-satunya komunitas fanbase Lazio yang ada di Indonesia. Kita nggak pecah-pecah nih kayak fans klub lain. Oh iya. Benar. Itu cuma satu dan solid gitu. Nah, sarannya Mas Cesar buat komunitas, saya sebutnya komunitas bersama aja karena Mas Cesar udah sempat dikasih kaos Lazio Indonesia belum? Udah. Apa? Capuchon, iya itu. Iya. Berarti udah bisa dibilang kita keluarga besar ya. Yes, harus dong. Lazio Indonesia. Nah itu kita minta sarannya buat komunitas kita biar termotivasi lagi karena nih tadi banyak banget kata-kata motivasi dari Mas Cesar nih. Waduh, gue udah kayak motivator apa gue? Iya, tapi biasanya yang nggak diprediksi keluar tuh quote-quote-nya tuh. Iya. Tapi emang sangat-sangat penting sih. Iya benar. Ya tadi sih seperti yang sempat gue bilang juga sih, pokoknya kan bagaimana caranya kita solid ya semuanya tergantung sama diri kita sendiri gitu kan. Kita bisa aktif ya tergantung sama diri kita sendiri. Komunitas besar ya andilnya dari anggotanya juga kan. Jadi justru kalau gue pikir
momen social distancing ini, momen PSBB ini, momentum untuk bisa nge-grab lebih banyak masa teman-teman baru. Oke, teman-teman baru itu mungkin istilah tepatnya. Kenapa? Karena ya dunia maya, dunia virtual sekarang nggak bisa kita pandang sebelah mata gitu kan. Ada yang satu suka mungkin bisa follow, ada yang satu jatuh cinta bisa follow, bisa ngasih tahu temennya suka gabung, temennya jatuh cinta gabung. So itu yang kita harapin dengan adanya a blessing in disguise di masa pandemi ini. Jadi momen-momen bertemu secara virtual ini, gue rasa juga tetap harus diadakan. Terus juga secara untuk momen fisiknya, ya kita nggak bisa lepas dari namanya peduli sama orang lain. Toh satu dua gerakan kecil, gerakan yang mungkin bagi sebagian orang nggak ada maknanya, belum tentu nggak ada maknanya buat orang lain kan. Jadi kenapa nggak kita kalau bisa berbuat baik untuk orang lain? Halo, siapa tuh? Kenapa nggak kita bisa? Oh istri, kenapa nggak kita bisa berbuat juga yang baik untuk orang lain? Jadi ya itu aja sih yang paling utama. Iklan sebentar mas. Iklan. Ya, istriku juga orang media sih, kerja I di see. MRA. Oh. Majalah Herworld. Oh iya, Herworld. Iya, siap. Wow, ini apa? Editor in chief ya? Bazar. Editor in chief. Oh, belum. Iya. Baru apa? Apa itu kira-kira? Editor. Oh iya. Siap. Oh, ini juga ada ini nih, ada yang sempat kerja di MRA juga nih, namanya Mbak Mindy nih, sempat gabung sama kita. Dia dulu di MRA juga. Bos tuh dulu di MRA tuh Mbak Mindy tuh. Oh gitu. Iya. Saya juga dulu kerja di MRA. Oh, I see. Kayak tahu tuh. Iya, dulu. Videografer MRA. Oh, wow. Oh, jatuh cintanya. Oh, iya. Laki-laki yang keluar. Iya. Siap. Terima kasih nih. Sekali lagi terima kasih buat Mas Cesar. Kita udah live bareng. Teman-teman juga tadi lumayan banyak ya yang nanya ya, sampai detik ini masih banyak yang nanya nih sebenarnya. Iya ya. Wah, seru banget nih. Berarti kita harus ada part 2 nih. Hei, siap. Laksanakan. Kemudian waktunya cocok. Yes. Terima kasih sekali lagi, sukses. Terima kasih Mas Cesar. Terima kasih. Mudah-mudahan jobnya walaupun PSBB masih lancar. Amin. Job virtualnya, MC yes. Dan ya kegiatan selama PSBB sampai ini cepat berakhir. Mudah-mudahan Mas Cesar terus dapat rezeki yang banyak gitu. Amin, sama-sama. Keluarga juga. Siap, sama-sama. Terima kasih Alvin, makasih banget teman-teman. Mohon supportnya juga buat komunitas kita kalau misalnya ketemu teman-teman public figure gitu. Iya. Oh, suka Lazio juga, follow dong Lazio Indonesia. Iya, benar. Iya. Yes. Bisa kopdar bareng. Yo. Betul. Mas Cesar pernah ikut nobar gak? Terakhir, maksudnya sebelumnya pernah ikut nobar gak sama Laziali? Belum. Diundang sih sering ya. Cuma karena kalau udah karena kan ya itu kan kalau Italia lebih late kan mainnya kan. Lebih malam kan. Aduh. Mungkin nanti kalau pertandingan krusial aja kali ya. Oh iya. Roma. Yes. Lagi perebutan ini kan lagi kejar-kejaran lah istilahnya gitu. Yes. Betul. Yang memungkinkan buat nobar, kita nobar bareng, nanti kita undang. Betul. Amin. Ya. Pokoknya berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Ya. Semoga juga teman-teman selalu diberi kesehatan karena itu yang paling utama. Udah salam sehat yang paling utama. Terus juga apapun yang menjadi keterampilan baru, kerjaan baru, profesi baru. Ya, kita sudah siap sih, maksudnya ya seperti yang didengung-dengungkan, welcome to a new normal, ya seperti ini sepertinya a new normal buat kita ya. Semoga ini juga tetap membuat kita semangat untuk mengarungi hidup yang baru. Siap. Oke, terima kasih Mas Cesar. Sama-sama. Ketemu lagi. Terima kasih. Di virtual atau ketemu langsung ya. Yes. Terima kasih teman-teman Lazio Indonesia. Terima kasih teman-teman yang juga sudah gabung malam hari ini. Malam minggunya berkesan banget.
Semoga apa yang menjadi wish di masa pandemi ini juga bisa terwujud ya. Sehat selalu, sukses buat Lazio Indonesia, Amin. dan kita ketemu lagi untuk sesi live interview, sesi live Instagram berikutnya. Kok interview? Instagram berikutnya. Kebanyakan interview nih. Oke. Emang, tapi sesekali Mas Cesar kayak boleh nih jadi host kita nih. Oh iya iya iya. Pasti Oke lebih oke oke. lebih enak lagi gitu didengar daripada saya kan nih kalau ngomong kan Waduh. bingung nih. Soalnya yang diwawancara presenter. Boleh lah ya. Bisa. Sesekali. Boleh 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 boleh. Siapa tahu nanti Raisa sudah ngasih namanya yang untuk Oh iya iya. diwawancara. Jadi nanti Oh iya. Mas Cesar jadi hostnya. Oh iya iya iya, iya. Masih Tinggal menjadi jadi misteri panjang ya. lagi. Yui, panjang nih sepertinya. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih Gathering Mas Gatnas Cesar. Semarang. Oke, siap. Thank you banget. Forza Wah, Lazio. mudah-mudahan ada waktu. Yeay. Siap. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Makasih. Makasih, selamat Forza malam. Lazio. Yes, Forza Lazio. Forza Lazio. Selamat puasa ya. Oke. Thank you. Bye-bye. Siap. Selamat puasa. Thank you, Mas Cesar. Thank you. Oke. Nah, udah banyak kan insight dari Mas Cesar nih. Jadi, gue agak canggung sebenarnya karena bingung jadi super sub. Nah, itu aja. Terima kasih teman-teman yang udah nonton live malam ini dengan Cesar Gunawan. Buat yang baru gabung, nanti kita save di IGTV LI, bisa nonton lagi IG live-nya dan pantangin tuh karena banyak banget insight dari Mas Cesar sebagai presenter yang lumayan sampai 12 tahun ya, bukan lumayan lagi, itu 12 tahun tuh udah melegenda lah di dunia presenter Indonesia. Dan kita juga tahu Mas Cesar ini apa ya, tadi dia suka sama Lazio sejak eranya Signori dan banyak banget pengalaman dia ketemu legendnya Lazio gitu. Jadi nanti bisa nonton lagi. Nah, buat teman-teman mumpung rame, jangan lupa ikut berpartisipasi sama charity Ramadan kita karena kita akan menyumbang atau membantu rekan-rekan Lazio Indonesia supaya tetap survive, tetap dimotivasi supaya kita bisa membantu sesama komunitas kita Lazio Indonesia gitu. Ya, udahan Om Angki, nanti nonton aja di IGTV-nya, kita save kok, nggak kita langsung hapus. Kemarin-kemarin kehapus karena kita masih bingung karena ini baru mulai IG live nih. Sebentar. Kita agak random dulu ya, kita panggil dulu ya. Kita panggil dulu, ini sebelum closing kita panggil dulu nih. Kita minta masukannya, kita minta kesan-kesannya nih setelah live. Saya random nih, ini baru kali ini nih kita random panggil orang nih. Wah, nggak mau di accept sama dia, yang akunya jadi penyiar padahal. Kayaknya dia lagi pindah nih. Oke, itu aja. Kalau ada saran lagi kira-kira kita mau live sama siapa, kasih aja masukan karena kita sebenarnya ngasih ide-ide ini nggak semuanya diterima. Kayak misalnya kemarin, tolong dong live sama Juan Revi, live sama Manpres. Kita nggak bisa langsung live karena narasumber bukan tidak bersedia ya, waktunya lagi nggak cocok. Jadi kita mungkin ganti hari, kita akan ajak lagi gitu. Kalau ada saran boleh disampaikan di komen atau di DM, nanti kita akan live lagi. Oke, itu aja sih paling dari kita. Terima kasih sekali lagi udah nonton, terima kasih udah setia nonton IG Live Lazio Indonesia. Besok lagi nanti akan kita infokan kembali siapa narasumbernya biar teman-teman terinspirasi, mudah-mudahan terhibur, terinspirasi dan makin sayang sama komunitas kita karena komunitas kita tuh cuma satu, kompak, gak boleh pecah. Kalau kata Om Jo, jangan sampai pecah. Oke?
Terima kasih, selamat malam teman-teman.